Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Untuk memahami gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian itu, maka kehadiran filsafat ilmu berusaha derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena manusia diberi daya berpikir. Daya berpikir inilah yang menemukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Pada waktu yang bersamaan, daya pikir tersebut menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada penciptanya. Dengan demikian, adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam membentuk peradaban dan kebudayaan manusia, dan dengan itu pula tampaknya muncul semacam kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya yang menghasilkannya. Kedua kecenderungan ini secara nyata paling menampakkan diri dan paling mengancam keamanan dan kehidupan manusia. Dewasa ini dalam bidang lomba persenjataan, kemajuan dalam memakai serta menghabiskan banyak kekayaan bumi yang tidak dapat diperbarui kembali, kemajuan dalam bidang kedokteran yang telah mengubah batas-batas paling pribadi dalam hidup manusia, dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan melebarnya jurang kaya dan miskin. Ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya mau tak mau mempunyai kaitan langsung ataupun tidak dengan struktur sosial dan politik yang pada gilirannya berkaitan dengan jutaan manusia yang kelaparan, kemiskinan, dan berbagai macam ketimpangan yang justru menjadi pandangan yang menyolok di tengah keyakinan manusia akan keampuhan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghapus penderitaan manusia. Kesadaran akan hal ini sudah muncul dalam banyak lingkungan ilmuwan yang prihatin akan perkembangan teknik, industri, dan persenjataan yang membahayakan masa depan kehidupan umat manusia dan bumi kita. Untuk itulah maka epistemologi ilmu bertugas menjawab pertanyaan, bagaimana proses pengetahuan yang masih berserakan dan tidak teratur itu menjadi ilmu, bagaimana prosedur dan mekanismenya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ilmu selalu merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia? Dan memang sudah terbukti dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan berbagai bentuk teknologi. Misalnya, pembuatan bom yang pada awalnya untuk memudahkan kerja manusia, namun kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, yang menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Disinilah ilmu harus diletakkan secara proposisional dan memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Sebab jika ilmu tidak berpihak kepada nilai-nilai, maka yang terjadi adalah bencana dan malapetaka. Selanjutnya adalah agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama yang memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Selanjutnya adalah ilmu. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Saya Nurpadila Siregar. Kali ini saya akan membahas tentang masa depan manusia. Siapa yang tahu soal masa depan? Bagaimana kita bersikap pada apa yang belum pasti di depan kita? Inilah pertanyaan yang menghantui dunia kita yang semakin banyak tantangan. Ditekan oleh tantangan zaman, kita seringkali berubah menjadi pengecut yang selalu gelap-gelapan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Banyak orang khawatir akan masa depan hidupnya, baik sebagai individual warga negara ataupun sebagai bangsa. Kita takut akan masa depan dan kehilangan pegangan dasar. Nilai-nilai dasar yang membuat kita manusiawi lenyap tak terasa di hadapan tantangan ketidakpastian. Kita membuang nilai-nilai hidup yang membuat kita berharga pada awalnya.
Kita menjadi pengecut-pengecut yang takut pada gerak dunia. Pada akhirnya kita pun lenyap karena lupa akan identitas asli kita. Di dalam hidup mayoritas yang kita alami bukanlah peristiwa besar, melainkan peristiwa yang bisa-bisa saja. Manusia perlu untuk selalu menjadi tujuan apapun yang terjadi. Ia tidak pernah boleh menjadi alat bagian tujuan apapun di luar dirinya. Manusia bukan barang ataupun alat yang bisa dimanfaatkan. Inilah nilai pertama yang harus selalu kita pegang. Di sisi lain, keteguhan hati juga amat diperlukan supaya orang bisa mencapai tujuan hidupnya. Keteguhan hati tergambar di dalam kesetiaan pada prinsip dan profesi, lepas dari apapun yang ada di depan mata. Keteguhan hati adalah integritas manusia yang membuat ia terus utuh dan berharga di dalam hidupnya. Dengan kesadaran yang mendalam akan martabat manusia serta dibarengi keteguhan hati di dalam krisis ataupun kejemuan, orang akan dimungkinkan untuk selalu memilih apa yang baik dan bertindak yang benar di dalam hidupnya. Dengan bekal ini, orang tak perlu takut akan masa depan yang tak pasti dan kesulitan yang selalu ada. Nilai-nilai ini akan menyelamatkan hidupnya dan membuatnya tumbuh menjadi seseorang yang bijaksana.